Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Baiklah, kegiatan pembelajaran hari ini akan disampaikan oleh Bu Ina dengan tema hidup rukun dan subtemanya hidup rukun di rumah. Pembelajaran 2. Materi pembelajaran kita hari ini anak-anak bisa lihat buka buku LKS-nya halaman 6 tentang simbol dan bunyi sila Pancasila dan menentukan isi teks yang termasuk ungkapan. Sebelum Ibu lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajarannya yang pertama, siswa dapat menyebutkan simbol dan sila dari Pancasila. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan contoh penerapan sila pertama dan kedua dari Pancasila. Yang ketiga, dengan membaca teks percakapan yang mengandung ungkapan, siswa dapat menentukan bagian yang termasuk ungkapan dan artinya dengan tepat. Baiklah, anak-anak, sekarang kita lihat LKS-nya halaman 6, yaitu tentang Pancasila. Di waktu kelas 1, anak-anak Ibu sudah belajar tentang Pancasila. Bunyi sila pertama dari Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Simbolnya bintang. Yang kedua, simbolnya atau lambangnya adalah rantai. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, simbolnya pohon beringin. Bunyinya Persatuan Indonesia. Sila keempat, simbolnya kepala banteng. Bunyi silanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, simbolnya padi dan kapas. Bunyi silanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu sudah kita pelajari di waktu kelas 1. Sekarang yang akan kita pelajari adalah menyebutkan contoh-contoh sikap yang sesuai dengan sila pertama dan kedua di rumah. Nah, Pancasila merupakan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara kita. Lambang negara Indonesia yaitu Garuda Pancasila. Nah, sekarang kita perhatikan di LKS halaman 7. Contoh penerapan nilai-nilai Pancasila ketika di rumah. Yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, melakukan ibadah. Itu adalah contoh penerapan nilai Pancasila sila pertama ketika di rumah. Yang kedua, membantu ibu yang sedang memasak di dapur merupakan contoh pengamalan sila kedua dari Pancasila. Selain itu, bisa kita tambahkan yaitu dengan bergotong royong di rumah. Anak-anak ibu bisa menambahkan di buku LKS-nya tambahan contoh penerapan nilai Pancasila yang pertama dan kedua.
Menerapkan nilai-nilai Pancasila bisa kita lakukan di mana saja, seperti di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Nah, sampai di sini paham materi kita untuk penerapan nilai Pancasila? Mudah-mudahan anak-anak Ibu paham dengan materi kita tentang penerapan nilai contoh Pancasila ketika di rumah. Baiklah, sekarang kita lanjutkan menentukan isi teks yang termasuk ungkapan. Anak-anak Ibu boleh buka LKS-nya halaman 8. Di situ ada percakapan antara Mia dan Andi beserta ibunya. Anak-anak Ibu boleh membacanya. Nah, setelah membaca teks percakapan ini, nanti anak-anak Ibu mencari ungkapan yang ada di dalam teks. Paham anak-anak Ibu? Paham ya, mudah-mudahan untuk mencari ungkapan anak-anak Ibu paham, dan nanti setelah itu kita artikan apa makna dari ungkapan yang kita temui tadi. Nah, sampai di sini pelajaran kita hari ini. Sebelum Ibu tutup materi, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah yang pertama tadi, contoh penerapan nilai Pancasila di rumah yang sesuai dengan sila pertama, yaitu berdoa sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, melakukan ibadah. Itu contoh sila pertama ya nak ya. Contoh sila kedua, penerapan nilai Pancasilanya ketika di rumah. Yang pertama, membantu ibu sedang memasak di dapur. Dan yang kedua, bergotong royong di rumah. Nah, untuk materi pelajaran kita hari ini Ibu cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita semua dan anak-anak Ibu selalu diberi kesehatan dan tetap berdiam diri di rumah, selalu mencuci tangan sebelum makan. Dan Ibu akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.